selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Anak-anak, ayo kita siap-siap. Hari ini kita mau belajar dari pelajaran agama, yaitu pelajaran 11 tentang Yesus tertinggal di Bait Allah. Seperti biasa anak-anak, sebelum kalian memulai kegiatan hari ini, kalian akan membuat komitmen terlebih dahulu. Komitmennya adalah hari ini saya akan belajar dengan tertib, dan yang kedua, hari ini saya akan mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Oke anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Ibu harap sudah ya. Bunda Maria dan Bapak Yusuf sangat menyayangi Yesus. Mereka mengajari Yesus adat Yahudi. Mereka mengajak merayakan Paskah di Yerusalem. Yesus menjadi anak yang pandai membaca kitab Taurat. Nah, anak-anak, kita akan melihat atau menyimak video tentang Yesus tertinggal di Bait Allah. Anak-anak sudah siap? Yuk kita simak video berikut ini. Yesus di Bait Allah. Lukas 2 ayat 41 sampai 50. Kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Tuhan dan para malaikatnya selalu menjaga Yusuf, Maria, dan Yesus. Dengan hati gembira, mereka pulang kembali ke Nazaret. Menurutmu, bagaimana perasaan Yusuf dan Maria? Puji Tuhan! Akhirnya aman untuk pulang ke rumah. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Setiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika Yesus berumur 12 tahun, mereka pergi ke Yerusalem seperti biasa. Waktu Yusuf dan Maria berjalan pulang ke rumah, mereka tidak melihat Yesus. Tapi tidak apa-apa. Mereka berpikir Yesus pulang bersama teman-temannya. Saat sore hari tiba, Yusuf dan Maria sadar bahwa Yesus tidak ada bersama teman-temannya. Yusuf dan Maria khawatir, lalu cepat-cepat kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus di sepanjang jalan. Mereka takut Yesus hilang. Menurutmu, Yusuf dan Maria mencari Yesus di mana saja ya? Ketika Yusuf dan Maria bertemu Yesus, ia sedang berada di Bait Allah, tempat di mana orang datang untuk beribadah. Yesus yang berumur 12 tahun sedang berbicara dengan guru-guru di sana, seolah-olah ia adalah salah satu dari mereka. Yesus bertanya pada mereka dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka.
ibu Yesus juga punya sebuah pertanyaan. Anakku, kenapa kamu tidak ikut pulang? Kami khawatir sekali. Jawab Yesus, Seharusnya ibu tahu bahwa aku harus ada di tempat kerja Bapakku. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Anak-anak, bagaimana cerita tadi? Seru kan? Nah, di sini mari kita bahas bersama ya. Saat umur 12 tahun, Yesus tertinggal di Yerusalem. Selama 3 hari, Maria dan Yusuf mencari Yesus. Yesus berada di Bait Allah atau rumah Tuhan. Itu adalah untuk berdoa dan membaca firman Allah. Saat ditemukan di Bait Allah, Yesus sedang bercakap-cakap dengan para imam dan pemuka agama Yahudi. Kita harus meneladani Yesus yang percaya kepada Bapaknya yang akan melindunginya di saat menghadapi kesulitan. Kita pun harus percaya ketika kita menghadapi kesulitan dalam hidup ini dengan selalu mendengarkan nasihat orang tua. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar dari pelajaran 11 tentang Yesus tertinggal di Bait Allah. Sekarang kita akan belajar dari pelajaran 12, yaitu tentang Yesus teladanku. Anak-anak, Yesus itu adalah anak yang baik dan pintar. Ia sudah pandai membaca kitab suci Taurat. Yesus mengetahui mana perbuatan yang baik dilakukan dan perbuatan buruk yang tidak boleh dilakukan. Nah, kalian pasti juga sudah tahu ya, perbuatan yang baik dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Sekarang kita akan menyimak video tentang kisah Yesus menyembuhkan Bartimeus. Oke anak-anak, sudah siap menyimak? Kita simak videonya berikut ini ya. Pada suatu hari, Tuhan Yesus sedang pergi dan berada di dalam suatu kota yang bernama Yeriko. Di situ, Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya sedang berjalan melewati suatu jalan. Dan di jalan itu ada satu orang buta yang biasanya sedang duduk-duduk di pinggir jalan sambil meminta-minta. Orang itu bernama Bartimeus. Bartimeus ini setiap hari pekerjaannya meminta-minta sambil duduk di pinggir jalan itu. Karena dia tidak bisa melakukan banyak hal. Kenapa? Yaitu karena dia nggak bisa melihat. Dan suatu hari, si Bartimeus ini mendengar, wah, kalau Tuhan Yesus sedang lewat di jalan itu. Dia sangat ingin sekali bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan dia mulai berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Dia mulai berseru seperti itu. Tapi adik-adik tahu nggak? Orang-orang banyak yang mengikuti Tuhan Yesus dengar itu Bartimeus lagi berseru-seru. Mereka nggak suka. Mereka lalu menegur si Bartimeus. Bartimeus, diam, jangan berisik. Tapi apa yang dilakukan Bartimeus? Dia nggak balas. Bartimeus tetap berseru kepada Tuhan, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Dan luar biasa, Tuhan Yesus dengar seruan dari Bartimeus. Tuhan Yesus lalu meminta seseorang untuk memanggil Bartimeus itu datang di hadapan Tuhan. Pada waktu Bartimeus
berada di depan, di hadapan Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus mulai berkata dan bertanya sama Bartimeus, "Apa yang kamu inginkan dari aku?" Tahu jawaban Bartimeus apa? Bartimeus menjawab, "Tuhan, aku ingin melihat. Aku ingin sembuh, Tuhan." Dan luar biasanya lagi, kita mempunyai Tuhan yang sungguh penuh belas kasih. Tuhan Yesus mendengar permintaan Bartimeus, dan dia mulai menjamah mata Bartimeus. Dan Tuhan Yesus berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan." Seketika itu juga adik-adik, mata Bartimeus terbuka. Bartimeus dapat melihat Tuhan Yesus yang ada di hadapannya. Bartimeus dapat melihat sekelilingnya. Dia dapat melihat orang di sebelah kanannya, dia dapat melihat orang di sebelah kirinya, dia dapat melihat sekelilingnya. Dia sangat bersuka cita dan dia bersyukur, dan tidak lupa Bartimeus mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Dan kemudian Bartimeus mengikuti Tuhan Yesus sepanjang perjalanan sambil memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan. Orang-orang yang lihat si Bartimeus yang lagi memuji dan memuliakan Tuhan, mereka melihat dan ikut memuji juga loh. Luar biasa kan? Walaupun tadinya banyak orang yang berbicara kasar sama Bartimeus, tapi Bartimeus tetap berkata-kata dengan baik. Bartimeusnya tidak membalas, dia berkata-kata yang baik. Bartimeus mengucapkan permohonan kepada Tuhan. Dan pada waktu permohonannya, permintaannya dikabulkan sama Tuhan dan dia disembuhkan, tidak lupa Bartimeus mengucap syukur dan berterima kasih. Bartimeus memuliakan Tuhan dengan mulutnya. Bartimeus memuliakan Tuhan dan memuji-muji nama Tuhan. Dan orang banyak melihat, luar biasa, melalui perkataan Bartimeus yang memuliakan Tuhan, orang-orang banyak juga ikut memuliakan Tuhan. Perkataan Bartimeus menjadi berkat buat orang-orang sekelilingnya. Nah, anak-anak, bagaimana cerita tentang Bartimeus tadi? Menarik bukan? Nah, tadi Bartimeus meminta bantuan Tuhan Yesus agar apa? Iya, benar sekali, agar Tuhan Yesus menyembuhkan matanya yang buta. Akhirnya Bartimeus bisa melihat karena dia percaya bahwa Tuhan Yesus itu pasti akan menyembuhkan dia. Nah, Yesus juga sudah berani berdiskusi dengan para ahli Taurat. Usaha Bartimeus untuk mendapatkan kesembuhan dari Yesus sangat kuat. Bartimeus berteriak kuat-kuat dan tidak takut teguran orang banyak. Bartimeus mengikuti Yesus setelah ia sembuh. Ia sembuh karena percaya kepada Yesus. Tuhan Yesus membutuhkan kita semua untuk bekerja sama menolong orang-orang menderita. Yesus teladan kita dalam mengasihi sesama yang menderita. Anak-anak, juga jangan lupa ya untuk selalu mengasihi sesama seperti Tuhan Yesus mengasihi Bartimeus tadi ya. Seperti kisah yang sudah kita lihat bersama, Tuhan ingin kita menolong orang-orang yang miskin dan menderita. Jika kita mengasihi mereka, berarti kita mengasihi Tuhan. Yesus teladan kita dalam mengasihi sesama yang menderita. Anak-anak jangan lupa untuk berbagi kepada orang-orang yang sedang menderita di jalan, misalnya kalian bertemu, atau misalnya saat di sekolah, jangan lupa untuk saling mengasihi sesama kalian ya. Oke anak-anak. Nah, anak-anak, kita belajarnya sudah selesai loh. Jangan lupa ya, ingat pesan Tuhan Yesus untuk agar kita selalu mengasihi sesama kita manusia. Anak-anak, jangan lupa juga protokol kesehatannya ya.
dipatuhi, selalu menjaga kebersihan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke anak-anak, terima kasih sudah belajar hari ini dengan hebat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.